Selamat malam semuanya. Perkenalkan dengan saya Muhammad Syahrul. Saya dari PJJS 1 Manajemen ya, Universitas Saber Asia. Di sini ingin mempresentasikan tentang rapor ekonomi Republik Indonesia 7 bulan pertama di tahun 2026. Di sini yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi ya. Pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61% year of years, jauh lebih tinggi dari 4,87% di periode yang sama tahun lalu. Nah, pertumbuhan yang sangat solid bahkan setelah kuartal 2 dirilis 5,29%. Semester 1 tetap mencatatkan 5,45% tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Jadi di sini untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir ya. Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi mesin utama dengan sektor pariwisata atau akomodasi melesat 13,14%. Ya, jadi dari segi sektor pariwisata dan akomodasi itu naik ya, melesat. Nah, untuk kesimpulannya, ekonomi Indonesia masih menjadi salah satu yang terbaik di kawasan bahkan di dunia. Jadi di sini walaupun untuk ekonomi Indonesia kadang naik turun untuk segi dari pencapaian pendapatan, tapi di sini Indonesia masih menjadi salah satunya terbaik seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu inflasi masih terkendali. Inflasi di bulan Juni 2026 itu sebesar 3,34%, masih dalam rentang sasaran Bank Indonesia 2,5 kurang lebih 1%. Inflasi Juli justru turun menjadi 2,88%, menunjukkan tekanan harga mulai mereda. Jadi pada saat di bulan Juni tuh banyak kenaikan harga ya. Semua bahan pokok naik, BBM naik, apapun naik. Tapi pada saat di bulan Juni itu turun seperti itu. Bahwa di sini kesimpulannya kebijakan moneter Bank Indonesia sejauh ini efektif nih menjaga kestabilan harga. Jadi artinya di sini peran penting pemerintah itu berjalan sehingga untuk harga-harga ditekan turun semua gitu. Nah, untuk yang ketiga IHSG mulai pulih atau indeks harga saham gabungan mulai pulih setelah anjlok hingga 5.317 pada bulan Juni. Indeks harga saham gabungan menguat kembali ke 6.222 di akhir Juli, naik 17% dari titik terendahnya. Nah, sebelumnya indeks harga saham gabungan ini sempat turun ya, sempat jauh turun, dan pada saat di bulan akhir Juli itu naik sebesar 17%. Jadi memang ada pengaruh juga ya dari indeks harga saham gabungan. Nah, kesimpulannya pasarnya jadi mulai membaik meskipun belum kembali ke level awal tahun. Jadi pada saat awal tahun kita sudah berada di titik yang sangat baik. Jadi sempat menurun sampai bulan Juni. Nah, pada saat di bulan Juli kita sempat merangsek naik lagi walaupun memang belum kembali ke pada saat di awal tahun seperti itu. Di sini ada sedikit penurunan ya dari rupiah. Rupiah melemah signifikan yaitu minus 8,22%. Nah, di sini dari rupiah sendiri yang sebelumnya harga rupiah terhadap dolar yaitu 16.670 naik menjadi 18.040 rupiah per dolar. Nah, itu mengalami ini ya kenaikan ya. Jadi di sini memang inflasinya cukup tinggi seperti itu. Nah, ini tekanannya berasal dari faktor domestik bukan dari sekedar faktor global ya. Karena kalau kita lihat kan pada saat di awal-awal tahun itu terjadi perang ya, ada perang antar negara seperti itu. Jadi di sini berpengaruh juga, dan juga di sini ada juga berpengaruh dari pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia menambah ketidakpastian kebijakan. Jadi ada pejabat yang mengundurkan diri sehingga sempat tidak ada yang mengurusi terkait posisinya gitu.
Nah, dampaknya di sini biaya impor jadi naik, tekanan inflasi, beban pengusaha dan konsumen juga bertambah gitu. Nah, di sini ada daya beli dan kepercayaan konsumen melemah. Nah, di sini untuk indeks keyakinan konsumen turun dari 127 dari bulan Januari sampai bulan Juni itu ke 117,8. Nah, penjualan retail terkontraksi minus 3,9% di bulan Mei gitu. Dan diprediksi memburuk ke minus 4,4% di bulan Juni nanti. Masyarakat memakai pendapatan lebih besar untuk konsumsi 73,0%, tabungan turun, tidak ada ruang untuk belanja tambahan. Ini sinyal paling serius pertumbuhan ekonomi belum terasa merata di masyarakat. Jadi memang walaupun secara data ekonomi sudah mulai merasa naik, tapi memang untuk efeknya itu belum terasa ya semuanya. Jadi memang masih banyak yang orang-orang atau warga-warga Indonesia di pelosok-pelosok itu ketika mau membeli sesuatu masih nahan diri karena memang ekonominya masih sulit atau masih belum membaik gitu. Nah, di sini pun juga terjadi ada di sektor industri atau tenaga kerja ya, PHK dan ketenaga kerjaan itu di mana-mana ya. 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang Januari sampai bulan Juni 2026. Meski lebih rendah dari tahun lalu, tapi di sini angkanya terbesar ya, 32.000 pekerja. Coba bayangkan, 32.000 pekerja di PHK dan itu akan menjadi pengangguran. Seperti itu. Nah, di sini dampaknya meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbelanja dan memperlambat konsumsi. Jadi kalau sudah tidak bekerja, tidak ada pemasukan, jadi jangankan mau beli sesuatu gitu ya. Maksudnya mau mengeluarkan uang aja rasanya kayak mikir-mikir dulu gitu. Jadinya di sini memperlambat ekonomi juga, perputaran ekonomi jadi lambat gitu. Nah, tak hanya itu, di sini harga BBM non subsidi pun juga melonjak ya. Di sini Pertamax naik 27,5% dari 12.750 menjadi 16.250 per liter. Ya seperti yang kita rasakan saat ini ya, Pertamax masih berada di angka 16.000. Nah, Pertamina Dex juga naik 41%, Pertamax Turbo naik 40,4%. BBM subsidi tetap, tapi kenaikan BBM non subsidi berdampak berantai ke logistik, harga barang dan biaya hidup. Jadi di sini memang ketika pada saat terjadinya inflasi, terjadinya keterpurukan ekonomi ya, ini memang efeknya kemana-mana ya, maksudnya nggak hanya ke tentang ekonomi aja gitu, jadi kayak ke BBM, ke PHK, tenaga kerjaan, semuanya efeknya itu merata gitu. Nah, di sini untuk kesimpulannya, Ekonomi Indonesia tidak sedang sakit parah, tapi sedang dalam kondisi rawan. Pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat luas. Tantangan terbesar bukan lagi soal seberapa cepat tumbuh, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan itu merata, daya beli terjaga dan rupiah stabil. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa peran penting pemerintah ini sangat dibutuhkan. Yang mana di sini memang walaupun secara data pertumbuhan ekonomi itu naik, tapi impact atau efeknya belum terasa atau menyebar luas ke seluruh pelosok-pelosok warga negara Indonesia. Yang mana memang dari segi pembelian atau segi pertumbuhan itu rupiah itu masih belum merata. Jadi masih banyak warga yang menahan diri untuk membeli belanja atau membeli konsumsi seperti itu. Jadi untuk perputaran ekonominya masih sedikit melambat gitu. Ya mungkin itu sih ya presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.